Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dina Halilah dengan NIM 1905927 dari kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran anak usia dini dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Menurut DSM Diagnostik Statistik Manual kelima, gangguan intelektual atau yang lebih dikenal dengan nama tunagrahita, tuna kurang, grahita kecerdasan adalah gangguan dengan onset saat yang paling bermakna untuk menyatakan bahwa seseorang mengalami gangguan selama periode perkembangan yang mencangkup keduanya defisit fungsi intelektual dan adaptif di domain konseptual, sosial, dan praktis. Terdapat beberapa klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama ringan, IQ-nya 55-70. Yang kedua sedang, IQ-nya 40-55. Dan yang ketiga berat, IQ-nya 25-40. Dan yang keempat sangat berat, IQ-nya kurang dari 25. Oke, kita next ya. Di sini terdapat karakteristik. Nah, karakteristik pada masa perkembangan masa bayi. Pertama itu ada gangguan fisik. Bayi dengan kelainan intelektual mungkin memiliki tonus otak yang buruk atau ketidakmampuan untuk mengordinasikan, menghisap, dan menelan. Jarang menangis, jika menangis terus-menerus. Pada beberapa anak mungkin terlambat untuk duduk, berdiri, dan pencapaian fisik lainnya. Jadi perkembangan fisiknya itu terhambat atau terlambat. Mereka mungkin tidak terguling selama 6 bulan atau merangkak selama 12 bulan. Nah, yang kedua ada keterlambatan dalam bicara. Bayi biasanya mengucapkan kata pertama pada usia 14 bulan dan menggunakan kombinasi dua kata sebelum usia 2 tahun. Namun, untuk mereka kemungkinan terdapat tanda-tanda percakapan yang tertunda seperti ketidakmampuan untuk mengulang 3 suara hingga 6 suara atau kurang mengoceh selama 5 hingga 9 bulan. Nah, yang ketiga respon terhadap lingkungan sekitar. Biasanya kan bayi itu menoleh ya ke arah suara, tersenyum baik secara spontan hingga berusia 2 bulan, tidak tertarik pada orang lain, dan kelesuan. Tanda-tanda ini mungkin tidak ada pada anak-anak dengan hambatan tunagrahita. Oke, sekarang kita beranjak kepada karakteristik pada masa anak-anak. Pertama ada lambat untuk belajar. Nah, yang kedua lambat untuk memproses pemikiran. Nah, yang ketiga memiliki kemampuan adaptasi yang terganggu. Yang keempat lambat dalam perkembangan fisik. Yang kelima memiliki permasalahan kepercayaan diri. Pembahasan berikutnya mengenai program kebutuhan khusus. Nah, pada anak-anak ini kebutuhan khusus mereka adalah bina diri. Nah, tujuan dari bina diri ini apa sih, Kak? Nah, tujuannya ini terwujudnya kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Selain itu, menumbuhkan kemampuan tunagrahita dalam tata laksana pribadi, mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Selanjutnya, mengenai strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Nah, jadi untuk mengoptimalkan keterampilan bina diri anak tunagrahita, maka di sini terdapat beberapa aspek. Oke, yang pertama ini mengenai kemampuan merawat diri. Jadi kemampuan merawat diri ini meliputi pemeliharaan tubuh dan kesehatan dan keselamatan diri dari bahaya di sekitar. Yang kedua, mengenai kebutuhan mengurus diri, meliputi memelihara diri secara praktis, mengurus kebutuhan yang bersifat pribadi, makan, minum, terus juga ada pergi ke WC atau ke kamar mandi. Nah, yang ketiga mengenai kebutuhan menolong diri melalui permainan. Contohnya seperti memasak sederhana, mencuci pakaian dan lain-lain, melakukan aktivitas rumah. Nah, selanjutnya yang keempat mengenai kebutuhan komunikasi. Nah, di sini tuh terdapat komunikasi reseptif dan kedua itu komunikasi ekspresif. Nah, yang kelima kebutuhan sosialisasi atau adaptasi. Yang pertama itu seperti keterampilan bermain, keterampilan berinteraksi, berpartisipasi dalam kelompok. Nah, yang keenam ada kebutuhan keterampilan hidup melalui bermain peran seperti berbelanja,
mengenal uang, vokasional. Nah, yang ketujuh, kebutuhan mengisi waktu luang seperti olahraga, kesenian, keterampilan sederhana, berkebun atau bertaman, dan seperti beternak seperti itu. Next, mengenai strategi pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana sih strategi pembelajaran di kelas untuk anak tunagrahita? Jadi anak itu diposisikan sebagai subjek pembelajar dan sekolah harus menciptakan lingkungan yang kondusif dalam belajar agar anak senang dan dapat terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Lakukan pembelajaran dengan pendekatan joyful learning atau belajar yang menyenangkan. Kondisi dari anak-anak ini menyebabkan kemungkinan mereka agak terlambat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Dalam setting kelas inklusif, maka anak-anak ini perlu program pembelajaran individual atau PPI. Untuk anak-anak ini paling tidak guru kelas kemungkinan harus dibantu oleh guru pendamping khusus atau GPK untuk mengembangkan pembelajaran mereka. Untuk anak-anak ini paling tidak guru kelas kemungkinan harus dibantu oleh guru pendamping khusus untuk mengembangkan pembelajaran mereka. Nah, di sini pula terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, sebagai guru, cobalah pelajari tentang kebutuhan dan karakteristik siswa Anda, tetapi jangan secara otomatis menganggap mereka akan berperilaku dengan cara yang sama hari ini seperti yang mereka lakukan kemarin. Nah, jadi jangan ada paksaan seperti itu. Nah, yang kedua, perencanaan pengembangan perlu dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Perencanaan ini ada pada PPI. Nah, yang ketiga itu, libatkan keluarga dan orang-orang penting lainnya dalam kegiatan belajar, perencanaan dan hari-hari istimewa, serta memberitahu Anda tentang kebutuhan anak muda mereka. Nah, di sini tuh terdapat seperti support system. Yang keempat, tetap menggunakan kerja kelompok agar mereka tetap dalam bersosialisasi dengan teman, namun pendekatan tetap individual. Jadi seperti contohnya bina diri yang seperti paparan sebelumnya. Nah, yang kelima, mempergunakan benda-benda konkret dan banyak contoh untuk menjelaskan konsep-konsep baru. Setelah itu, berikan latihan agar anak lebih paham seperti latihan menggosok gigi dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang jelas namun sesuai dengan kondisi mereka ketika berkomunikasi dengan mereka. Jangan memberikan perintah yang terlalu banyak dan terlalu kompleks karena mereka akan bingung dan akibatnya kemungkinan tidak akan mengerjakan atau salah dalam mengerjakan perintah guru. Yang kedelapan, menggunakan strategi analisa tugas atau tugas-tugas dipecah ke dalam aspek-aspek kecil dan role model sebagai pendekatan. Nah, ada pula tanyakan kepada mereka bagaimana sih mereka belajar dengan baik gitu, dan bantu mereka untuk mengendalikan pembelajaran mereka sebaik mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa berikan positive reward kepada anak. Sekian penjelasan mengenai AUD dengan hambatan intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.